Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Wahyuni. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang WTO atau World Trade Organization. Apa sih WTO tersebut? WTO atau World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Jadi semua perdagangan yang terjadi antar negara di semua negara di semua negara yang mengikuti WTO ini, yaitu diatur oleh WTO sendiri, yaitu World Trade Organization. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Nah, teman-teman, kebetulan Indonesia ini mengikuti WTO. Nah, Indonesia sejak kemerdekaannya telah ikut berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional sebagai bukti eksistensi Indonesia dalam sistem internasional. Salah satu organisasi tersebut adalah World Trade Organization atau WTO. Indonesia bergabung menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Jadi awal terbentuknya WTO itu Indonesia sudah mengikuti WTO. WTO adalah organisasi yang mengatur Nah ini manfaat-manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dalam mengikuti WTO. Yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia. Karena kenapa? Karena misalnya Indonesia mengimpor beras dari Filipina atau Vietnam, maka hubungan Indonesia dan Filipina itu atau Vietnam itu maka semakin kuat. Artinya kenapa? Artinya perdamaian antar kedua negara tersebut itu semakin rukun. Seperti itu. Yang kedua, persengketaan antar negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Maksudnya apa? Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa tersebut dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO. Jadi, jika ada persengketaan perdagangan internasional antara dua negara atau lebih, maka WTO dapat menanganinya dengan cara konstruktif. Jadi ada aturan-aturan tersendiri yang diberikan oleh WTO kepada negara-negara yang mengikutinya. Jadi jika ada persengketaan, maka negara-negara tersebut harus menerima sanksi yang telah diberikan oleh WTO. Seperti itu. Yang ketiga, mempermudah perdagangan antar negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan dagang antar anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. Nah, kebetulan teman-teman, Indonesia ini merupakan negara berkembang. Jadi, Indonesia ini dapat lebih mudah memperdagangkan produknya ke luar negeri lewat WTO ini. Karena WTO tersendiri itu terdiri dari beratus-ratus negara yang pastinya itu termasuk juga ada negara maju, ada juga negara berkembang. Jadi Indonesia itu dapat mengekspor produknya atau mengimpor apa yang ingin didatangkannya itu dari luar negeri. Itu dapat lebih mudah lewat WTO ini. Yang keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan tarif. Dengan bergabung di WTO, negara mendapatkan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir. Maka diharapkan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. Jadi misalnya nih, harga di luar negeri itu misalnya 9.000, anggap ini dikurus menjadi rupiah. Nah, nanti jika lewat WTO ini, jika didatangkan ke Indonesia, itu akan dapat lebih murah. Karena itu tadi, karena sudah diatur oleh WTO. Seperti itu. Yang kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Jadi misalnya di negara Indonesia kekurangan gula, misalnya kekurangan beras, maka Indonesia itu dapat mendatangkan dari Filipina atau dari negara mana saja yang sudah terdaftar di WTO. Itu dapat mempermudah perdagangannya. Jadi konsumen yang ada di Indonesia itu dapat lebih banyak mendapatkan produk lewat luar negeri. Karena itu tadi, karena luar negeri yang
produk yang ada di negeri yang diterangkan oleh Indonesia itu termasuk anggota WTO. Yang nomor 6, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi negara yang berkembang itu dapat mengeksplor lebih jauh produk-produk yang dihasilkan oleh negara tersebut. Maka negara yang berkembang itu dapat dimungkinkan untuk menjadi negara maju atau perdagangan internasionalnya itu tinggi, seperti itu. Yang ketujuh, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Jadi lewat WTO dan aturan-aturannya itu, perdagangan internasional itu akan menjadi lebih aman dan efisien, dapat lebih mudah, dapat juga lebih aman, seperti itu. Yang nomor 8 atau nomor terakhir yaitu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Karena kenapa? Karena WTO sendiri itu mempunyai aturan-aturan. Jadi anggota-anggota yang terdaftar di WTO itu tidak boleh semena-mena dalam perdagangan internasional, karena sudah ada aturan-aturan tersendiri yang sudah diuraikan oleh WTO. Seperti itu. Adapun kekurangannya itu juga ada, yaitu yang pertama, kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Jadi produk yang ingin diimpor oleh Indonesia itu harus mencapai standarisasi internasional. Seperti itu. Yang nomor 2, persaingan ketat. Nah, ini permasalahan yang harus dititikberatkan. Ini persaingan ketat karena misalnya nih ada 2 negara juga pengekspor pengekspor padi misalnya nih, Vietnam dan Filipina misalnya. Nah, ini kedua negara ini yang terdaftar di WTO ini harus harus meningkatkan kualitas produknya, kualitas padinya. Karena kenapa? Karena yang akan dilirik oleh negara-negara yang akan mengimpor itu akan yaitu produk yang lebih unggul atau produk yang lebih excellent. Ya, karena itu persaingannya ketat, karena WTO itu terdiri dari beratus-ratus negara. Yang ketiga, diskriminasi terhadap negara berkembang. Nah, ini juga dampak buruk pada Indonesia, yaitu diskriminasi. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Nah, dalam menghadapi kekurangan yang didapatkan di atas, Indonesia harus berupaya keras agar dapat memperbaiki industri nasionalnya sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Jadi Indonesia itu harus meningkatkan lagi kualitas produknya untuk bisa bersaing di perdagangan internasional atau diimpor nantinya, seperti itu. Jadi itulah uraian tentang kelebihan dan kekurangan Indonesia mengikuti WTO ini atau World Trade Organization. Nah, sebagai tambahan, World Trade Organization atau WTO itu sendiri pusatnya ada di Swiss, berpusat di kantor yaitu yang berada di Swiss. Seperti itu. Jadi di WTO itu tersendiri ada banyak negara-negara, ada juga negara berkembang, ada juga negara maju. Yaitu tadi dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dialami oleh Indonesia. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang WTO atau World Trade Organization. Jika ada kekurangan dan tutur sapa yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.